Hai semuanya, balik lagi ke MyCast, Mayora Podcast, tempat di mana Anda bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan tentunya dengan orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Setelah episode yang lalu bersama Pak Guntoroli, ya, pada episode kali ini kita datangkan ahli lagi, ya Pak Guntoroli lagi yang kita panggil kali ini. Karena kita mau bahas sekarang tentang performance appraisal atau PA, yang mana memang masih dalam ranahnya Pak Guntoro, ya. Pak Gun, sebelum kita masuk ke PA ini ya, mungkin boleh dijelasin dulu Pak, PA itu apa sih Pak? Ya, PA sebetulnya adalah kriteria terakhir daripada penilaian kinerja. Jadi di awal tuh sebenarnya performance management itu bicara tentang PA juga. Performance management itu merupakan dari awal. Individual performance plan itu KPI, kemudian individual performance monitoring itu KPI juga, kemudian performance review. Performance review ini kebanyakan di company-company lain itu menjadi satu KPI-nya dalam PA. Oh, jadi biasanya KPI itu ada di dalam PA juga? Biasanya seperti itu. Biasanya. Jadi PA ini singkatan dari apa Pak Gun? Performance appraisal. Performance appraisal ya. Jadi ini penilaian kinerja. Penilaian kinerja. Masing-masing individu gitu ya Pak? Masing-masing individu, masing-masing orang. Berarti yang ngisi PA ini siapa aja nih Pak Gun? Yang ngisi PA adalah level staff ke atas. Level staff ke atas. Iya, tapi karyawan tetap PA. Oh, hanya berlaku untuk karyawan tetap. Karyawan tetap. Kalau kayak PKWT gitu. Kalau PKWT karyawan kontrak itu penilaian kinerjanya nanti sesudah dia menjelang berakhir masa kontraknya habis. Kontraknya habis dinilai kinerjanya. Kalau kinerjanya bagus dan ada kebutuhan untuk dikontrak lagi, maka perpanjangan kontrak terjadi. Tapi kalau misalnya khusus untuk pekerja yang karyawan tetap, itu mengisi PA. Berarti kalau tadi Pak Gun bilang PA ini termasuk juga ada dalam KPI, KPI juga yang isi mulai dari level staff. Sama. Level staff ke atas, baik kontrak maupun karyawan tetap. Oh, kontrak ataupun tetap ngisi. Oh, tapi kalau PA khusus untuk karyawan tetap. Betul. Oke. Berarti di sini udah clear ya bedanya KPI dengan PA ini pengisiannya seperti apa. Cuma sama-sama mulai dari level staff ke atas yang ngisi semua. Iya, betul. Oke, Pak Gun. Kenapa sih penting bagi kita, bagi perusahaan, termasuk bagi individunya untuk mengisi PA ini, Pak Gun? Iya, sebenarnya PA itu kan ujungnya seperti kita tahu semua adalah untuk kenaikan gaji secara berkala tahunan biasanya. Nah, ini penting. Biasanya didasarkan kepada PA, walaupun PA nggak menjadi dasar utama, nggak menjadi dasar satu-satunya dasar untuk kenaikan gaji. Tapi ini juga salah satu variabel yang mempengaruhi itu gitu ya? Iya, mempengaruhi itu. Nah, itu PA salah satunya seperti itu. Kedua, secara talent management juga penting karena PA itu dinyatakan dalam menjadi salah satu dimensi dalam performance human asset value. Human asset value. Human asset value mapping. Nah, human asset value itu kan ada dua dimensi. Pertama dimensi assessment. Lalu di situ mendapatkan nilai kompetensi dan nilai potensi masing-masing orang. Assessment itu kan ada physical test, ada interview gitu ya sekarang. Nah, dimensi keduanya yaitu performance appraisal ini. Dimensi pertamanya tadi human asset value, nah sekarang yang performance appraisal. Jadi ada kriteria-kriteria dalam promosi seseorang dengan menggunakan PA. Kalau PA dapat B, gimana bisa dinaikkan? Jadi ini menjadi salah satu indikator orang ini sudah siap dipromosi atau belum? Itu dari PA-nya. Betul. Jadi kategori talent untuk human asset value itu. Untuk kategori talent. Human asset value itu untuk menentukan kategori talentnya dia. Untuk mengetahui ya dia tuh talent mappingnya tuh di bagian mana gitu ya? Udah di kategori yang mana nih gitu? Iya, betul. Nah, tadi di sini sempat disinggung sama Pak Gun. Berarti ada dua nih ya. Yang pertama adalah untuk kenaikan gaji di tahun berikutnya, dan yang kedua adalah untuk karir orangnya ini sebenarnya untuk mapping talent tadi masuk ke kategori mana. Nah, Pak Gun, tadi kan dibilang PA ini kan kita ngisi sendiri. Lah kalau misalnya tadi berkaitan dengan kenaikan gaji aja misalnya, atau supaya saya punya karir yang bagus gitu, dan saya isi aja semua A gitu. Nah itu gimana Pak Gun? Iya, PA itu kan sebetulnya diisi di-create oleh usernya sendiri ya. Saya kan ngisi nih sendiri. Usernya sendiri misalnya. Kemudian PA tersebut direview oleh atasannya.
review atasannya itu bisa mendapatkan nilai tertentu juga. Oke. Jadi PA-nya dia misalnya dapatnya A pertama, kemudian di review atasan pertamanya dan atasan keduanya itu bisa dapat B atau C dan seterusnya. Oh, oke. Berarti ini masih ada filter lagi dari atasannya. Dari atasannya. Oke, karena bisa jadi saya menilai dirinya saya subjektif gitu kan ya. Bisa jadi saya isinya A, tapi atasan melihat kayaknya kamu belum di A deh, masih di B misalnya. Oh, itu akan direvisi ke B. Iya. Dan nilai akhir itulah yang akan digunakan gitu ya Pak Gun ya. Oke, berarti ini akan masih terus ada review-reviewnya lagi. Oke, Pak Gun. Kalau misalnya saya ngisinya supaya objektif, ya kan saya kan maksudnya kalau saya melihat diri saya, bagus kok, oke kok, pencapaian saya bagus kok gitu. Jadi saya isi bagus semua gitu. Tapi supaya objektif itu gimana tuh Pak Gun? Jadi harusnya memang saya di B nih misalnya, saya nggak ngisi ke A gitu. Itu gimana tuh supaya ada tipsnya nggak tuh sih Pak Gun? Sebetulnya penilaian PA itu kan ada kriteria-kriterianya ya. Kalau kita baca kriteria dengan baik dan betul, itu harusnya kita bisa menilai diri kita berapa gitu. Oke. Nah, kriteria baik dan betul itu dilihat daripada misalnya nilai A. A itu melakukan bla 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 bla. Ada dua aspek sikap dan aspek teknis. Oke. Aspek teknis itu job deskripsi kita sebetulnya. Aspek sikap itu aspek yang terdiri dari values masing-masing orang. Values itu terbagi menjadi dua. Values orang per orang yang dia tidak punya anak buah dan orang per orang yang punya anak buah. Punya buah, ya. Nah, itu ada kriteria satu-satu pasti itu. Oke. Dapat A kalau misalnya mampu ngapain gitu ya. Responsibility. Dapat A apa, B apa, C apa, D apa, E apa. Oh, itu harusnya mereka baca benar-benar, baca betul benar-benar dan dia menilai tentang diri kita. Pernyataan mana yang paling cocok untuk kita terhadap aspek sikap maupun aspek teknis tadi gitu ya. Oleh karena itu kita nilainya per kuartal sekarang. Nah, ini baru menyimpannya per kuartal. Kenapa masih per kuartal? Kenapa nggak annual? Di akhir tahun cetek kan gitu beres gitu Bang. Iya, karena gitu. Di akhir tahun kalau kita pilih di akhir tahun seperti tahun-tahun sebelumnya, kita di akhir tahun itu kebanyakan bias nantinya. Biasnya gimana nih Pak Gun? Apa yang terjadi sih emangnya? Bias, misalnya atasan kita nilai kita. Pas akhir tahun kita balik-balikin atasannya. Oh. Kalau saya ingat kebaikan kita saja. Bagus deh. Bagus kitanya. Padahal di awal tahun kemarin kita gagal banyak. Oke. Berarti itulah pentingnya kenapa dilakukan sekarang per kuartal supaya by proses kuartalnya kelihatan nih performance-nya. Iya, betul. Naik turunnya gitu. Iya, dan nilai akhirnya adalah average. Oh, nilai akhirnya average dari 4 kuartal ini? Iya, 4 kuartal itu. Jadi bukan nilai akhir kuartal keempat saja ya. Iya. Tapi nilai average-nya kuartal 1 ditambah kuartal 2 tambah kuartal 3 tambah kuartal 4 dibagi 4. Gitu. Itulah kenapa setiap kuartal kita harus ngisi dan harus berusaha untuk mencapai itu supaya A terus gitu ya Pak ya. Karena ini mempengaruhi ke masa depan Anda nih semua. Oke. Itu berarti reviewnya per kuartal sekarang gitu ya Pak ya. Ngisinya per kuartal. Iya. Oke, Pak Gun. Sekarang dampaknya kalau misalnya ada karyawan yang tidak mengisi PA, apa dampaknya Pak Gun? Iya, dampaknya pasti kinerjanya di kuartal tersebut akan buruk. Langsung terrecord itu sebagai buruk? Sebagai nggak diisi kan PA-nya. Iya, Anda kan nggak diisi. PA-nya nggak diisi kan? Ya, PA nggak diisi. Itu langsung nilainya E atau bagaimana Pak? Langsung E. Langsung E? Iya. Kecuali dianya baru masuk ya, probation. iya. Kalau probation dan segala macam itu belum di PA karena belum jadi karyawan tetap. Ya, karena tadi kan syaratnya harus karyawan tetap. Ya. Kalau probation masih probation, kuartal 1 probation ya kuartal satunya nggak diisi A. Gitu. Jadi nggak jadi pembagi untuk di average. Jadi average-nya misalnya dia masuk di kuartal 1 baru terhitung kuartal 2, 3, 4 dibagi 3. Kuartal 1 masuk berarti 6 bulan kemudian kan. Ya. Oh iya 6 bulan. Ya, 3, 4 bagi 2. Bagi 2. Oh, oke. Oh, itu lebih fair lah. Iya. Oke Pak Gun. Nah, kalau misalnya ada deadline ini Pak pengisian PA ini kan per kuartal ini ada deadline-nya. Iya. Kalau misalnya saya kelupaan, bukannya saya nggak mau ngisi nih, saya lupa ngisi, ya kan? Kelewat 1 hari, apa yang harus saya lakukan? Pasti kita ingatkan lagi. Dari HRD pasti mengingatkan. HRD itu selalu merimain ya Pak? Sebelum selesai batas waktunya kita pasti selalu ingatkan. Makanya itu kita minta agar teman-teman semua mengisi PA sebelum batas waktunya. Oke. Sempat-sempetin lah gitu ya? Sempat-sempetin isi PA sebelum batas waktunya. Oke.
Karena apa? Karena kita ngisi PA sampai dengan close, sampai dengan superior 2 tuh. Close itu superior 2. Create itu superior pertama, lalu review superior pertama, create user. Superior pertama review, superior kedua review, sudah selesai. Baru selesai. Oke. Kalau dia tadi Pak, kalau misalnya kelupaan gimana? Apa yang harus saya lakukan? Ini pasti takutnya ntar banyak excuse sih. Coba banyak nggak Pak Gun yang suka terlambat ngisi PI gitu? Masih sudah sangat sedikit sekarang. Sedikit ya? Tapi kan ada kan? Ada, masih ada. Kalau misalnya ada gimana tuh Pak Gun? Apa yang harus saya lakukan? Ya kita masih bukakan ke mereka sebetulnya, bukakan ke mereka terkait dengan pengisian PI ini. Tapi pada saat tertentu di mana kita sudah komunikasi sama mereka, mereka tetap mengisi, udah kita close. Oke, langsung jelek tadi itu yang langsung di E-in ya? Seperti. Oke, nah itu dia teman-teman, kenapa penting bagi kita untuk nyempet-nyempetin nih ngisi PA. Itu ngisi PA juga nggak ribet ya Pak? Iya. Karena tinggal klik doang, tinggal baca pernyataan mana yang sesuai. Iya. Ya, dan itu akan langsung keluar resultnya. Oke, terima kasih Pak Gun atas bincang-bincangnya mengenai KPI dan PA. Ya, sudah cukup jelas saya rasa untuk performance appraisal ini. Oke, teman-teman berarti sekali lagi diingatkan ya, jangan lupa untuk mengisi PA sebelum waktu yang sudah ditentukan. Dan ini sekarang kita ngisinya bukan 1 kali setahun loh, tapi udah 4 kali dalam waktu 1 tahun. Sehingga coba sempat-sempatin supaya nanti kita mendapatkan hasil PA yang baik. Oke? Itu saja teman-teman untuk episode MyCast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode MyCast berikutnya, tentunya dengan ahli-ahli yang sudah expert di bidangnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, tetap nonton MyCast. Sampai jumpa.